masjidnya ditutup, mereka maksa mau tetap pergi ke masjid, maksa dia. Tepat nih seperti yang kita duga nih, mereka pasti mau maksa, mau cari mati kan? Setidaknya pemerintah bisa tegas. Di sini juga kalau PPKM saya lihat tidak tegas juga, tidak terlalu tegas dan malah banyak kerumunan. Rencana pada bulan ini banyak karyawan-karyawan yang akan melakukan demo program prioritas 125,1 triliun. Ini kalau dijumlahkan mencapai hampir 700 triliun atau ditotalkan 699,43 triliun. Sedangkan di pusat kota banyak toko-toko yang sudah tutup karena PPKM. Pertanyaannya sekarang apa yang akan dilakukan pemerintah ke depan? Orang-orang Indonesia itu sudah mulai merasa bosan. Ke dalam yang lagi tren ini ya, ini masjidnya ditutup, mereka maksa mau tetap pergi ke masjid, maksa dia. Tepat nih seperti yang kita duga nih, mereka pasti mau maksa, mau cari mati kan, mau berjihad di jalan Allah. Itulah sebabnya tema kita hari ini adalah ajaran pembodohan massal dari agama. Ya, kita mau belajar, ternyata nggak cuma di Islam, di dalam Kristen pun ada. Cuma yang parah memang di Islam, memang begitu ya. Yang parah memang di Islam. Mengapa yang di Kristen ada? Lah yaitu, mengapa kita mau belajar sama-sama supaya kita jangan bodoh, ya kan? Karena menjadi beragama itu tidak menjadi bodoh, ya. Nah, tapi nanti kita lihat ya, kita akan cek sama-sama. Namun sebelum kita mulai, ya kita akan cek dulu teman-teman kita. Saya ngomong seperti ini, walaupun kita sebagai orang Kristen memang lebih taat. Cuman kalau kata saya, kerinduan akan ibadah itu tidak bisa kita halangin, bagaimanapun caranya. Dan semuanya bergantung pada pemerintah untuk melakukan ketegasan. Dan memang harus tidak usah tangan besi. Kalau saya bilang tidak usah tangan besi, tetapi kurang sedikit dari tangan besi lah. Setidaknya pemerintah bisa tegas. Di sini juga kalau PPKM saya lihat tidak tegas juga, tidak terlalu tegas dan malah banyak kerumunan. Karena apa? Karena banyak orang kelaparan, banyak orang kehilangan lapangan pekerjaannya, banyak toko-toko ditutup, banyak pabrik-pabrik yang ditutup. Mereka mau makan apa? Begitu Pak. Dan bahkan rencana pada bulan ini banyak karyawan-karyawan yang akan melakukan demo karena perpanjangan dari PPKM, perpanjangan darurat dari PPKM. Nah, saya tadi udah share berita ke Pak Paul dan beritanya itu tentang Indonesia tidak mau lockdown. Ya ini kontradiksi juga ya, banyak orang yang pro kontra juga tentang hal ini. Cuman ya rata-rata negara yang sudah yang sembuh atau persentase penurunan dari orang yang tertular COVID atau meninggal itu jauh drastis berkurangnya, Pak. Nah, ini saya bacakan, Pak ya. Ini langsung dari situs pemerintah, Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Nah, saya bacakan, Pak. Diharapkan jumlah anggaran yang meningkat lebih dari 20% realisasi anggaran PEN 2020 bisa menjaga momentum pemulihan ekonomi nasional dan membantu mengatasi dampak pandemi COVID-19. Anggaran PEN 2021 berfokus pada 5 bidang, yakni kesehatan 176,3 triliun, perlindungan sosial 157,4 triliun, dukungan UMKM dan pembiayaan korporasi 186,8 triliun, insentif usaha dan pajak 53,9 triliun, program prioritas 125,1 triliun. Ini kalau dijumlahkan mencapai hampir 700 triliun atau ditotalkan 699,43 triliun. Tetapi kemarin Pak Luhut Panjaitan dan Menteri Keuangan
Sri Mulyani mengatakan Indonesia tidak ada uang untuk lockdown. Tidak ada uang untuk lockdown. Tapi pertanyaannya, kalau misalnya kebijakannya PPKM berjilid-jilid, kapan pandemi ini bisa berakhir? Sedangkan dari tahun kemarin, PSBB itu sudah dilakukan. Dulu namanya PSBB. Dan hasilnya diperketat, turun sedikit, terus dilonggarkan, naik lagi. Sekarang turun, katanya turun. Terus nanti akan setelah turun, dilonggarkan lagi, nanti naik lagi. Ini sampai kapan begitu, Pak? Semua orang udah, kayak saya aja kerja di pabrik, mencari bahan-bahan untuk kebutuhan pabrik itu sangat susah, Pak. Untungnya pabrik kita itu berada di daerah agak pelosok dan di kabupaten lah gitu, Pak. Sedangkan di pusat kota banyak toko-toko yang sudah tutup karena PPKM. Itu Pak, yang menjadi, kalau soal ibadah itu gimana pemerintah? Saya sudah banyak bertanya pada orang-orang yang maaf ya Pak ya, yang non Muslim, baik itu orang miskin, orang menengah ataupun orang kaya, apakah kalian lebih setuju kalau misalnya lockdown atau PPKM? Saya jelasin. Kalau lockdown itu kita hitunglah kasarnya Pak. Kasarnya 50 juta KK di seluruh Indonesia atau sampai 70 juta KK di seluruh Indonesia. Jika lockdown dilakukan dalam waktu 4 minggu atau 3 minggu, maksimal 4 minggu lah. Dan setiap KK yang miskin Pak ya, kita nggak ngomongin menengah ke atas. Yang miskin lah yang susah makan dan susah untuk mendapatkan duit, yang penghasilannya 1.500.000, di bawah 1.500.000, jauh dari kata UMR. Nah, jadi pertanyaannya sekarang apa yang akan dilakukan pemerintah ke depan? Orang-orang Indonesia itu sudah mulai merasa bosan, sudah mulai merasa jenuh, sudah mulai kelaparan, dan ini bisa terjadi suatu demo yang tidak diinginkan. Dan ini adalah efek. Kita nggak berbicara lagi soal apa imannya. Dan kalau ada orang Kristen yang berdiakonia, puji Tuhan. Saya juga berdiakonia. Cuman saya tidak, maksudnya saya simpan sendirilah gitu. Biar Tuhan yang menilai begitu Pak. Nah, bagaimana menurut Bapak lah tentang hal ini gitu Pak. Ya mudah-mudahan banyak orang penting yang mendengarkan gitu Pak. Dan saya tambahkan Pak, saya kemarin share berita bagaimana di China itu bulan kemarin itu mereka lockdown di Guangzhou. Lockdown Pak ya, kita belum berbicara tentang vaksin. Mereka masih mengutamakan lockdown. Dan 1 minggu kemarin itu mereka lockdown di kota Riuli, itu daerah perbatasan antara Myanmar dan China. Ini kita masih berbicara tentang lockdown, bukan vaksin, karena mereka masih mengutamakan lockdown. Dan pertanyaannya, apakah pemerintah sekarang memang benar-benar serius mengatasi COVID yang katanya tidak ada anggaran untuk lockdown, gitu Pak? Ya, itu saja Pak. Tuhan memberkati. Terima kasih. Anda telah menyimak materi video ini sampai selesai. Kami berharap Anda bisa memberi masukan kepada yang lainnya melalui kolom komentar dari sudut pandang Anda yang berbeda. Komentar Anda akan memberikan edukasi atau bahan pertimbangan bagi generasi dalam memahami narasi atau sumber berita yang belum tentu sesuai dengan fakta. Tapi sebaiknya bagi Anda yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu supaya komentar Anda tidak terbaca spam. Dan bagikan link video ini ke media sosial lainnya supaya teman Anda bisa berbagi pengalaman bersama kita. Terima kasih. Dan enjoy saja bersama Sodron Channel.